Assalamualaikum bunda-bunda, ketemu lagi di channel aku, Bunda Freya. Ikuti keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dan mahasiswa. Halo bunda-bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya ya bunda-bunda. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa nih bunda-bunda yang juga menerapkan budgeting mingguan? Boleh banget tulis di kolom komentar ya bunda-bunda. Kita absen dan saling sharing bareng. Baik, karena ini sudah mulai masuk minggu kedua, di sini aku mau evaluasi budgeting minggu pertama aku di bulan Agustus 2023. Alhamdulillah, aku di minggu pertama ini benar-benar hanya ada pengeluaran sedikit aja. Contohnya ini di belanja mingguan itu masih sisa 100.000. Lebih tepatnya enggak terpakai bunda-bunda, bukan sisa. Lalu untuk dana bensin ini juga masih utuh 20.000. Lalu tadi untuk eating out itu masih sisa 20.000. Untuk dana hiburan sudah terpakai semua. Lalu untuk kebutuhan anak ini masih utuh 50.000. Dan untuk dana tak terduga sudah terpakai semua. Jadi sebelum bunda-bunda bertanya-tanya misalnya, loh kok dana mingguannya nggak terpakai sama sekali, emang nggak belanja apa ya? Makanya di sini disclaimer dulu, itu aku di sini kebutuhannya hanya untuk 2 orang, aku sama anak aku. Lalu aku masih tinggal dengan orang tua saya. Dan kebetulan saya masih LDR atau LDM dengan suami kerja di luar kota. Jadi kenapa dana belanja mingguan aku itu nggak terpakai? Karena di minggu pertama itu mamaku tuh kayak baru ada acara di rumah gitu loh bunda-bunda. Jadi kayak ada arisan, terus kemarin juga ada perayaan ulang tahun anak aku. Makanya itu untuk dana mingguan ini enggak terpakai. Jadi daripada mubazir, kalau misalnya aku belanja dan enggak termasak, makanya aku enggak belanja. Dan sama mama aku juga disuruh enggak belanja dulu, ngabisin makanan yang ada di rumah gitu ya bunda-bunda. Oke lanjut, dan alhamdulillahnya ini budgeting minggu pertama itu sisa 190.000. Dan langsung akan aku masukkan ke saving challenge. Jadi untuk saving challenge ini aku ngisinya hanya setiap ada sisa budgeting, jadi enggak tertarget. Jadi aku slow aja, dibikin happy aja nabungnya. Seberapapun ada sisa langsung masukin ke saving challenge. Lalu aku mau lanjut menjelaskan mengenai sisa budgeting di minggu pertama ini ya bunda-bunda. Jadi untuk kebutuhan anak, kenapa itu masih utuh? Karena aku kan habis belanja bulanan kan bunda-bunda. Di situ aku sudah beli cemilan, udah beli snack untuk anak aku. Terus untuk susu juga sudah stoknya aman, dan untuk pampers juga stoknya aman. Makanya untuk dana kebutuhan anak aku di minggu pertama itu masih utuh. Lalu selanjutnya kenapa dana bensin juga masih utuh 20.000? Emang aku nggak pergi-pergi gitu ya. Gini ya bunda-bunda, itu aku kan di rumah ada 2 motor. Yang satu motor yang biasa pakai bensin, yang satu itu motor listrik. Jadi minggu ini kan aku kebetulan kampusnya dapat yang di dekat rumahku. Makanya itu aku pulang berangkat kampus terus pergi yang deket-deket gitu biasanya pakai motor listriknya. Makanya untuk dana bensin itu utuh ya bunda-bunda. Jadi itu penjelasan dari aku untuk dana sisa di budget minggu pertama ya bunda-bunda. Dan next ini itu adalah tabungan pertama aku di the power of 100.000. Nggak nyangka juga ternyata bisa terisi dan mulai terisi walaupun 1 lembar aja ya bunda-bunda. Karena memang aku pribadi juga nggak ada income tambahan, aku hanya dapat dari gaji suami. Makanya untuk saving challenge ini aku mengisinya sesuka hati aku, jadi nggak terburu-buru, sesampainya aja, seadanya aja uangnya, baru ditabung. Setelah ngisi saving challenge, aku langsung lanjut ke budgeting minggu kedua.
kedua. Jadi untuk budgeting setiap minggunya itu aku nggak selalu sama nominalnya berapa ya bunda-bunda. Jadi menyesuaikan lagi sesuai kebutuhan aku di minggu itu. Jadi selanjutnya di sini aku tulis dulu untuk pengalokasiannya seperti belanja mingguan, eating out, bensin, kebutuhan anak, hiburan, dan dana tak terduga. Lalu setelah itu di sini aku mau hitung budgetnya dulu. Ternyata untuk budget minggu kedua ini ada Rp270.000. Makanya memang aku kalau setiap minggu tuh nominalnya beda-beda ya bunda-bunda. Soalnya kemarin juga ada yang tanya waktu budgeting di bulan Juli kenapa kok nominalnya beda-beda. Ya karena itu bunda-bunda aku juga menyesuaikan kebutuhan di setiap minggunya. Lalu selanjutnya ini aku tulis untuk pos-posnya. Pertama di belanja mingguan itu tetap 100.000. Untuk eating out juga lah sama sebesar 50.000. Lalu bensin juga sama 20.000. Kebutuhan juga itu untuk misalnya aku mau jajan terus tiba-tiba pampers habis atau susu habis itu sama 50.000. Lalu selanjutnya yakni dana hiburan, karena untuk hari Seninnya teman-teman aku itu mau ngajak nonton, jadi untuk dana hiburannya di sini aku kasih budget sebesar 50.000. Untuk dana hiburan memang tujuannya untuk main, untuk misalnya aku pengen beli online shop, untuk pergi-pergi, untuk ngajak jalan-jalan anak aku. Jadi gitu ya bunda-bunda. Jadi untuk budgeting itu nggak saklek, harus hemat, nggak boleh main, harus nabung dulu, nggak gitu ya bunda-bunda. Makanya saran dari aku tetap sisihkan di budget setiap bulannya untuk dana hiburan, karena kita juga sebagai ibu rumah tangga perlu hiburan kan bunda-bunda. Gak harusnya setiap hari di rumah karena itu resiko stresnya tinggi banget. Selanjutnya terus untuk dana tak terduga ini nggak ada ya bunda-bunda, karena kemarin di minggu pertama itu udah aku pakai untuk membeli kado buat adik aku. Oke, udah selesai untuk budgeting di minggu pertama. Selanjutnya di sini aku langsung ingin mengisi meal plan. Nah di situ kan di sebelah kiri itu ada list belanjaan untuk ke pasar. Karena kemarin kan nggak jadi belanja, makanya itu aku masih tempel di sebelah budgeting aku. Oke, di sini karena hari Senin sampai Kamis itu aku ada pelatihan di kampus, jadi harus full dari pagi sampai sore. Makanya ini aku berpikir untuk masak yang simpel-simpel dan yang cepet aja. Nah untuk hari Senin aku pengen bikin capcay plus dikasih bakso. Kayaknya enak banget ya bunda-bunda pagi-pagi makan capcay. Untuk hari Selasanya di sini aku pengen bikin oseng kacang panjang atau orek kacang panjang gitu, dan ditambah telur dadar. Jadi aku bikin meal plan ini supaya besok waktu belanja mingguan ke pasar untuk membeli sayur itu aku nggak kebablasan dalam belanja ya bunda-bunda. Lalu karena hari Jumat jam 1 itu aku free, aku libur. Di sini aku di hari Jumat pengen bikin soto ayam. Lanjut untuk di hari Sabtu di sini aku ingin membuat ayam goreng, dan jangan lupa buat juga sambal terasi untuk pelengkapnya. Sebenarnya aku senang banget bunda-bunda untuk belanja mingguan ke pasar, karena kalau lihat sayur seger-seger itu pengen dibeli semua. Cuman karena kemarin itu baru banyak makanan di rumah, takutnya mau bazir, makanya kemarin aku nggak belanja mingguan. Karena kemarin aku pengen bikin sayur asem belum kesampaian, terus makanya ini aku di hari Kamis pengen bikin sayur asem ditambah dengan tempe goreng. Kalau sayur asem kan itu tinggal masukin aja, jadi kemungkinan akan cepat untuk dimasak. Dan minggu sebelumnya aku juga baru pengen banget bikin tumis toge tahu, jadi akan aku kesampaianin di minggu kedua ini ya bunda-bunda. Makanya untuk di hari Rabu ini aku pengen buat tumis toge dan tahu. Dan akhirnya selesai untuk
untuk menuliskan meal plan di minggu kedua. Jadi tujuannya meal plan ini sudah aku jelaskan di awal ya bunda-bunda, agar aku sendiri nggak over budget atau nggak asal beli waktu belanja mingguan. Dan udah selesai untuk video kali ini. Terima kasih ya bunda-bunda yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe ya bunda-bunda, karena itu sangat membantu sekali untuk perkembangan channel aku. Baik, see you next time and bye-bye.